Iya. Perasaan ini, masalah ini pernah saya dengar dari Bupati deh. Betul. Sudah berproses belum? Jadi berprosesnya itu Pak sempat berhenti. Masalahnya apa? Kasusnya pencabulan. Tahu saya. Itu maksudnya proses berhentinya kenapa? Nah di sini Pak yang bisa disampaikan bahwa waktu itu Bapak saya sempat menunjuk lawyer kepada kami Pak Ian Kuta Barat, bersama timnya Pak Tunggu, ya Pak ya. Tapi beliau hanya itu bekerja maksimal hanya sampai penangkapan saja. Begitu. Setelah penangkap. Ibu-ibunya? Betul Pak saya. Ibunya. Terus kemudian dulu anak ini ditinggalin oleh ibu kerja di luar negeri usia berapa? 10-11 tahun. 10-11 tahun. Ibu kerja di mana? Waktu itu saya kerja di Qatar. Ibu kerja di Qatar. Berapa tahun? Sekitar saya di Qatar 1 tahun. Waktu itu sempat pulang ke Indonesia di tahun 2022, tapi suami saya saat itu si pelaku melarang saya bertemu dengan anak-anak dengan alasan waktu itu memang masih corona, jadi nanti kamu bisa mengeluarkan virus. Oke. Ibu waktu itu pergi ke Qatar ninggalin anak? Iya betul. Dititipin sama suami? Dititipkan sama suami. Suaminya berarti anak-anak apa namanya bapak tiri lah ya? Iya Pak. Kok ibu percaya? Karena saya pikir dia orang baik Pak. Berpikir positif, dia namanya kita sudah menikah, jadi suami istri dan kebetulan. Kenapa tidak dia yang kerja, ibu yang kerja? Dia tidak punya, waktu itu sempat saya mau juga dia ikut bareng kerja, tapi dia tidak mau. Jadi karena dia nganggur, jadi karena di sini saya yang sudah sering biasa bolak-balik kerja sebagai TKW Pak ya, saya kan seorang TKW. Enggak, ini kan kasus ini kan bukan yang pertama Bu. Saya tangani banyak banget. Iya. Yang di Sukabumi juga kan ditahan. Betul. Artinya bagi perempuan di Jawa Barat, udah deh jangan nikah sama laki-laki yang tidak mau kerja gitu Bu saya. Iya. Pembelajaran ya. Bagi saya sih Betul, Pak. seorang laki-laki ketika perempuannya bekerja di luar negeri, dia tinggal di rumah nungguin kiriman uang dari perempuannya, bagi saya itu laki-laki tidak bertanggung jawab. Dan bagi saya laki-laki yang membiarkan istrinya ke luar negeri untuk bekerja itu laki-laki yang sudah kehilangan kehormatan diri. Ya, tegas-tegas saya Bu, Ya, karena kan yang ini banyak banget kita tanganin. Kita mulang-mulangin nggak tahu udah berapa. Banyak banget. Nah. Ibu berangkat ketika mereka umur 10 tahun. 10 Adik kakak. Betul. Adik kakak umur 10 tahun, mereka umur 10-11 pergi ke sana. Berapa tahun di sana? 3 tahun. 3 tahun. 1 tahun sama berangkat yang kedua itu saya 2 tahun. Oke, 3 tahun. Waktu pulang pertama anak-anak normal. Di tahun 2024 itu saya sudah pulang. Tapi anak-anak waktu itu tidak normal sudah. Tidak bisa ditemuin. Ditemuin, cuman sudah sikap dan karakter itu sudah berbeda. Berbedanya? Dari jadi anak saya itu sering menyayat-nyayat dirinya dengan benar-benar tajam. Oke. Ya, tapi saat itu bahkan sempat bulir 2 kali sampai bercucuran darah. Alah. Itu juga sudah. Tapi saat itu saya tanyakan tidak pernah mau. Ibu ketika melihat anak ke anak itu, ibu berangkat lagi? Saat itu karena ekonomi Pak, suami saya tidak mau sama sekali untuk bekerja. Kenapa nggak ibu nggak minta cerai? Gitu. Sudah berulang kali minta cerai, sudah bahkan saat masih di Qatar juga sudah saya minta cerai. Bahkan di waktu saya mau minta, malah dia mau menyebarkan foto, foto bukti saya disebarkan ke teman. Iya. Dan kemudian kenapa ibu tidak menitipkan pada saudara ibu? Begini Pak, saya kan di Jawa ini merantau, saya tidak punya keluarga. Ibu aslinya mana? Asli kalau bapak dari Medan, ayah Medan, mama dari Padang. Enggak, maksudnya gini, bapaknya ini orang mana? Anak-anak yang asli? Yang asli dari Medan, tapi sudah almarhum. Jadi anak-anak ini bapaknya orang Medan? Iya, tapi almarhum sudah meninggal. Ibu menikah lagi karena meninggal? Iya. Nggak punya saudara di sana, di Majalengka? Kalau dari saya tidak ada, dari bapaknya juga tidak ada. Dari bapaknya nggak ada? Tidak ada juga, kan saya menikah sama bapaknya itu juga dia sudah yatim piatu kan. Sudah dari kecil. Oke. Yang suami ibu yang kedua ini yang berbuat biadab itu orang Majalengka. asli. Asli. Kemudian
Ibu tidak bertemu, tapi tetap ibu berangkat lagi. Waktu itu saya Bertemu mengalami problem anak ibu. mengalami problem. Tapi ibu berangkat lagi. Karena ekonomi, ya Pak ya, terpaksa saya meninggalkan dan saya titipkan lagi anak-anak Pada bapak tiri. Tapi berangkat yang ketiga itu Pak, saya cuma akhirnya saya punya firasat yang sangat tidak baik ya Pak ya. ibu pertama berangkat, kedua berangkat lagi kan? Pulang lagi Dan ini berangkat yang ketiga kali. Nah itu yang ketiga ini Pak, saya cuma 4 bulan. 4 bulan saya punya firasat tidak baik. Ibu pulang lagi? Saya pulang, tapi anak saya sudah tidak di rumah dan sudah jadi pengamen di Jakarta. Nah, lapor polisi sudah, didampingi tim pengacara Jabar Istimewa sudah, berproses sudah. Kemudian pelakunya yang itu suami ibu sudah ditahan. Sudah ditahan, betul. Sudah masuk pengadilan. Kalau pengadilan itu rencananya di besok tanggal. Oke, artinya sudah berproses di kejaksaan. Betul. Sebentar lagi P21 di sidang. Betul. Yang problem hari ini apa? Problemnya begini Pak, ya satu, ini kan seharusnya dijadikan delik formil, tapi kenapa penyidik memberikan yaitu delik aduan? Di situ bekerja jaksa dan ketika ada bukti-bukti rekaman yang saya serahkan kepada penyidik, penyidik tidak menyampaikan ke jaksa. Saya waktu itu menemui dengan ibu jaksa, Bu Citra, Bu, apakah ibu menerima rekaman dari penyidik itu sebagai bukti? Karena si pelaku kan tidak mengakui sama sekali. Nah itulah bukti untuk bahwa dia minta tukar kepala. Bahkan Ibu Citra minta, Bu, kalau memang ada rekamannya tolong Ibu telepon penyidik, suruh ditaruh di flash disk dan kirim ke saya. Saat itu saya telepon kepada penyidik, betul dia juga bilang memang tidak disampaikan. Maksudnya apa? Dia tidak ada jawab, tidak ada respon. Oke, Ibu berarti Kapolresnya yang lama. Kalau yang waktu masih saya itu masih yang lama. Oke, nanti dengan yang baru, nanti saya tindak lanjutin. Dengan Kapolres yang baru, dengan nanti mesti kasasinya pasti baru nih. Ya, nanti kasasi yang baru. Jadi keinginan ibu adalah apa? Keinginan saya satu, saya harusnya anak-anak ini mendapatkan hak keadilan yang semestinya. Keadilan yang diharapkan itu dari sisi hukum ya. Kalau dari sisi tanggung jawab nanti pendampingan, terapi psikologis, kemudian pendidikan ke depan itu biar tanggung jawab kita. Gitu. Kalau hukum kan kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Nah, yang hukum apa Ibu? Yang hukum, jadi yang dipakai delik aduan saya minta dirubah KUHP-nya, minta menjadi delik formil seperti kalau sekarang katanya sudah ada undang-undang baru ya Bu ya, TPKS. Kenapa tidak diberi kepada anak-anak saya? Oh, jadi sekarang ini yang disangkakan terhadap pelaku adalah yang disangkakannya apa sekarang? Yang disangkakan ya itu Pak, dari delik kenapa harus tidak dimasukkan TPKS. Itu Pak, TPKS. Jadi pengen ya dimasukkannya TPKS. TPKS. Dari kejaksaannya sudah ke Polres minta TPKS dimasukkan. Waktu itu saya karena kan segini Pak ya, baik dari jaksa dan penyidik saat itu dihubungi sangat susah Pak untuk diajak komunikasi sama saya gitu. Ini mau lagi berkomunikasi ketika saya sudah saya masukkan media, saya sempat viralkan, mereka baru bekerja lagi setelah 5 bulan itu vakum. Begitu Pak. Ya, benar. Ibu, ini saya biar konfirmasi ke Ibu langsung. Saya kedatangan keluarga yang menjadi korban asusila, bapak tirinya tuh Bu, yang ibunya ke luar negeri. Yang Dubai bukan bapaknya? Yang ibunya di Dubai. Ya, Qatar ya. Ya, yang Qatar. Oh, dia siap. Jadi katanya, ini kan saya juga nggak tahu kan aspek hukumnya. Keinginan dari ibunya itu dimasukkan pasal apa? Undang-undang TPKS. Undang-undang TPKS katanya. Siap. Bapak izin, dalam ketentuan pasal kami akan melaksanakan gelar terlebih dahulu. Akan tetapi sampai dengan sekarang untuk tersangkanya masih DPO, izin Bapak. Oh, tersangkanya masih DPO. Betul, dan kami sudah sebarkan yang DPO itu. Bukan. Yang ini Pak. Bukan Bu. Lagi Pak. Yang mana Bapak izin?
Yang Qatar, Pak. Yang DPO yang Qatar. Kalau yang DPO bukan yang Qatar, Pak. Kalau yang DPO yang Saudi. Yang Saudi, ini yang Qatar Bu ibunya. Pak izin kami cek dulu Pak, boleh. Mungkin nanti yang bersangkutan bisa Oke. datang ke kantor. Boleh, besok Dan boleh. Saya nanti WA nomor LP-nya ke Ibu dan kemudian besok yang bersangkutannya biar didampingi dari tim Provinsi Jawa Barat ke Polres Bu ya. Mangga Bapak. Hatur nuhun Ibu. Siap. Hatur nuhun bisa. Ya. Dah. Gitu. Jadi Ibu itu ingin dimasukkan itu. Iya. Tapi sekarang juga sudah tersangka, sudah ditahan. Sudah, Pak. Nah, sekarang dia tersangka dan tahannya pasalnya apa? Ya itu pasalnya itu cuma ada dua tapi saya lupa ya Pak. Tapi tidak dimasukkan TPKS ya. Jadi Ibu keinginannya dimasukkan TPKS. Betul. Nah saya sempat bikin surat di beberapa hari yang lalu minta sama Ibu Citra dan pimpinannya gitu, Bu tolong saya bikin surat untuk minta bahwa diubah KUHP-nya bahwa tidak dimasukkan TPKS. Dan saya sudah kirim surat sama beliau. Oke, Bu, nanti kan besok kita ke sana ya. Nah, sekarang Ibu tinggal di mana dan anak-anak ini? Masih di Majalengka. Tapi aman Ibu tinggal. Tidak sebenarnya karena itu sampai juga ada teror Dari pihak-pihak keluarganya. keluarga pelaku. Satu. Ngapain neror? Jadi selalu dipantau kemana anak saya pergi ketika. Kan sudah berbuat kejahatan. Iya, tapi mereka tidak terima. Itulah yang Enggak bisa. Saya sih pada siapapun ya. Iya. Nggak bisa berbuat kejahatan harus mempertanggungjawabkan. Yang nerornya siapa? Misterius Bapak. Oh. Saya tidak tahu tapi anak saya itu bilang ada yang selalu mengikuti. Oh, ya udah. Nah, kemudian berarti udah di Bandung. Kita aja, Pak. Di Bandung. Ibu kalau diserahin ke kita, Ya. Ibu bersedia? Siap Bapak, saya sangat bersedia. Ya udah diserahin ke kita aja. Anak saya mau Iya. Ya, nanti serahin ke kita aja ya. Iya. Sekolahnya sekarang di mana? Itu untuk sekolahnya karena ekonomi saya sekarang juga. Enggak, kita kalau sudah serahin ke kita berarti sekolahnya kita urus. Ya udah pindahin ke SMK di Bandung aja. Ya. Ya, Pak. Di SMK di Bandung aja nanti. Baik. Di SMK. Ibu tinggal masih di Majalengka. Masih. Saat ini saya masih di Majalengka, berdomisili di situ sampai tadinya memang saya ingin bahwa ini harus selesai gitu Pak, sesuai dengan perbuatannya kan. Nah di sini kan dengan proses selama hampir 7 bulan ini saya merasa sangat kecewa dengan semua ya tim-tim yang setelah berusaha membantu. Ya, baik di situ walaupun memang ada kekecewaan tapi betul mereka sudah bekerja yang tahu. Ya alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya makanya kan kemarin udah saya lihat ada apa namanya staf saya kan WA kan. Perasaan ini deh yang dulu Pak Bupati ngomong Iya. sudah ditangani di Majalengka. Makanya saya bilang ya dulu deh nanti saya besok saya bilang kan Ibu kemarin saya WA belum jawab baru jam malam. Tapi dulu laporan ke polisi didampingi siapa? Tidak ada yang mengawal Pak, saya tuh laporan itu kan Sendiri? ke Polda sendiri. Di Polres di Polda? Awalnya di Polda. Kapan itu? Tahun 2021 waktu saya yang foto video disebar sama dia, ayah anak saya yang membuat laporan. Ibu disebar ke Facebook. tahun 2021. bisa dipidana dong. Iya, tapi tidak ada respon. Pak. Buktinya masih ada. Saya tidak pegang. Ibu laporannya dulu masih ada? Laporannya itu saya sudah tidak ada Pak. Bukan, Ibu laporan dulu di mana? Di Polres Majalengka. Di Polres Majalengka. Iya. Ibu lapor. Buktinya disertakan. Disertakan saat itu cuman diambil lagi sama penyidik itu, katanya didamaikan saja karena masih suami istri, masih berkeluarga, jadi sudahlah damai dari itu yang satu. Terus yang kedua penganiayaan. Jadi saya buat laporan lagi penganiayaan dan bukti-bukti juga disimpan lagi sama penyidik saat saya. Tahun berapa tahun itu? 2024. 2024. Nah itu juga tidak ada jalan. Artinya kan besok Ibu bisa mengadukan kedua kasus yang pernah dilaporkan itu untuk minta ditindaklanjutin. Bisa. Iya kan? Nanti Ibu disampaikan aja besok kan Ibu nanti dari sininya kita dampingin. Baik. Ibu kan nginep lagi di sini sehari lagi. Besok Ibu ke Majalengka ke Polres sudah didampingin dari tim saya dari sini. Baik, terima kasih. Itu. Terima kasih. Iya. Tenang Ibu. Iya. Jadi Ibu besok di Polresnya Ibu didampingin oleh tim dari provinsi. Gitu. Besok hari tanggal 2 itu persidangan Bapak.
Sidang apa? Itu sidang yang pertama. Ini? Iya. Oh berarti kan udah P21. Bilang gitu, cuman ya itu P21 kalau tidak sesuai dengan yang saya minta, itu kan makanya saya datang ke sini untuk Oh. seperti itu. Bisa nggak dari sisi aspek prosedur hukumnya sudah P21, ini baru disusulin? Kita harus tanya Pak Jutek dulu Pak. Ya besok aja didampingi oleh tim pengacara ya. Dulu kan Ibu dibantu juga sama tim pengacara. Betul, sama Pak Tony, sama Pak Tony. Tapi mereka bantu nggak? Itu apa, kenapa kok ini sampai kecolongan, kok masa sih tidak tahu gitu, kenapa TPKS ya, TPKS. Kenapa tidak diberi informasi? Mungkin karena 2025 kepada lapornya. kami saat itu. Oh TPKS baru 2026 ya? TPKS kayaknya baru 2025 saya laporannya. TPKS 2026? Sudah ya? Sudah berlaku? Sudah dimasukin ya? Sebenarnya sudah. Nah, saat itu itu yang saya bilang, saya telepon Pak Tony, saya bukan lagi lawyer kamu. Saya tidak lagi mengurusin kasus ini. Ini kamu tanyakan sama Pak Ian. Dan Pak Ian saya telepon lagi, Pak Ian juga tidak ada respon. Gitu. Terus saya telepon lagi beberapa kali bahkan ke Pak Tony. Pak Tony bilang begini, Bu, kenapa Ibu itu terlalu banyak bertanya? Kan sudah diproses. Pelaku sudah dihukum, jadi udah ikutin saja Pak, tidak seperti ini. Saya ingin tahu KUHP apa saja yang sudah diberikan kepada si pelaku. Terus Bapak itu bilang, Bu, Ibu itu macam teroris ya. Si Pak Tony menyampaikan di situ, saya kan merasa kok begini loh ya saya. Style berbeda. Ibu kan orang Batak. Orang Batak itu sama hukum lebih peka, lebih detil, lebih penasaran. Beda dengan karakter orang Sunda. Kalau orang Sunda udah ditahan, udahlah. Itu bedanya. Sehingga mungkin pengacaranya ini jadi di situ saling melempar. Padahal Pak Ian orang Batak juga, Huta Barat. Iya, saya tahu. Pak Ian baik Bapak. Iya. Dia juga sempat saya waktu tidak ada ongkos, posisi saya kan waktu itu ikut kerja di rumah makan Tegal. Kan gaji tidak seberapa ya Pak, hanya bisa untuk makan. Jadi Pak Ian pernah mengongkosin saya juga untuk balik ke Majalengka supaya bisa BAP dengan lancar. Tetapi setelah itu langsung lost kontak, hilang satu persatu. Seperti itu. Tapi besok persidangan kan ditemenin kan lawyernya? Tidak lagi, saya sudah tidak pakai Pak Ian Pak. Sekarang pakai siapa? Tidak ada. Tapi kan kalau di persidangan nggak usah ditemenin pengacara, Bu. Kan sudah berproses. Iya. Dia akan pelapor. Iya, jadi karena saat itu Pak Ian susah kita hubungi, Pak Tony juga tidak bisa dihubungi, jadi saya cabut itu kuasa saya kepada beliau. Gitu Pak. Tapi entahlah ya prosesnya seperti apa, Pak Ian sendiri apakah menerima laporan itu atau tapi 7 bulan sudah masuk pengadilan, cukup cepat itu Bu. Ya karena sayanya backup Ya, terus, luar biasa saya itu. berhenti. Ya. Pokoknya setiap bulan saya langsung ini berjuang lah gitu. Terus tanya ya mungkin. Jadi selama 5 bulan tuh memang 4 bulan itu memang 5 bulan itu memang vakum Bu. Tapi saya meng-up lagi, ini nggak bisa seperti ini. Nah disitulah saya mencari tahu, saya tanya kepada orang yang mengerti hukum ya, ini bagaimana sih sebenarnya seperti apa. Nah disitulah oh ini jadi delik aduan. Sebenarnya saya juga tidak tahu hukum Bu. Saya sama juga ini sama-sama saya juga masih mencari tahu. Kok bisa apa itu delik aduan atau delik formil? Disitulah dijelaskan dari beberapa orang yang mengerti hukum bahwa ini seharusnya jadi delik formil. Kalau delik aduan itu bisa bebas atau mungkin di penjara hanya 2 tahun. Sekarang gini, dia disangkakan oleh apa pasalnya? Pencabulan. Anak di bawah umur. Itu aja udah berat Bu. Bisa berlapis ya. Iya. Artinya delik itu aja udah berat. Sudah berat. Heeh. Inilah yang sedang saya upayakan. Ibu pengen nambahin delik. Itu delik, ya delik PPKS itu yang tidak dicantumkan. Jadi yang harusnya dicantumkan tidak dicantumkan. Tapi pencabulan anak di bawah umur juga udah tinggi. Biasanya ponisnya berapa yang anak di bawah umur rata-rata? Yang kita proses selama ini? Terakhir yang besar HW itu seumur hidup ya, hukuman mati Pak, maksimal hukuman mati Pak. Yang sekarang rata-rata Seumur hidup? seumur hidup ya. Kalau yang banyak Apalagi kan ini 2 korban. Biasanya masih Iya. jadi- Ya mungkin ini juga seumur hidup.
Nanti dilihat jaksa nuntutnya apa. Iya. Yang penting kan sekarang udah ditanganin. Iya. Nah, ibu sekarang berfokus menjalani kasus ini. Iya, Pak. Ya kan, ibu nggak usah dulu bekerja. Nanti ibu saya di pegangan ibu. Terima kasih. Ya, jadi ibu berfokus nanganin kasus ini dan berfokus bagi anak-anak ibu. Ya, selama setahun ibu saya jamin dulu kehidupannya. Terima kasih. Biar ibu berfokus ini dulu. Ya, ibu berfokus untuk mendampingi mereka terus, memotivasi dalam setiap waktu. Baik. Terima kasih banyak Pak untuk semua. Sama-sama. Ya, yang penting mereka untuk bersekolah kembali. Ya, harapan saya Berarti mereka berhenti sekolah selama setahun. berhenti sekolah. Setahun. Selama jadi dia sempat ngamen itu berhenti setahun Pak. Setahun. Iya, berhenti sekolah. Berhenti sekolah berapa tahun? Neng, berapa? Setahun berhenti sekolah. Kamu mau sekolah lagi? Ya udah sekolah lagi. Sekolah lagi aja di Bandung. Oke. Ya jaban ini. Ditinggalin ibunya kerja Iya. sama bapak tirinya. Masih mending yang bapak tiri. Iya, bapak tiri yang Sukabumi juga bapak tiri yang anak SD. Iya. Yang ditahan itu, yang preman itu. Kalau untuk psikolognya mungkin nanti bisa ini aku sudah maksudnya. Ini kan kita ada psikolognya. Nanti ada psikolognya di kita. Nanti Itu Pak, kalau kamu itu dia mungkin mengingat kadang-kadang Iya. mungkin namanya anak-anak ya Pak ya, teringat kembali itu. Soalnya saya di rumahnya sampai tidak bisa saya sembunyikan semuanya benda-benda tajam itu. Jadi selalu menyakiti begitu. Sementara di rumah aman dulu ya Bu ya. Iya. di rumah aman aja dulu. Supaya apa namanya Kamu semangat, ya, terus gitu. semangat ya. Nanti tinggal di Bandung ya. Semangat, di rumah aman, kemudian Tahu saya bilang. sekolah lagi. Jangan lagi kita lupakan masa lalu, kita natap masa depan. Ya kan? Pelakunya kan sudah ditahan. Mudah-mudahan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Amin. Rata-rata tuntutannya seumur hidup. Seumur hidup Pak. Kalau apalagi berlapis gitu Kalau seumur kan. hidup berarti ya seringan-ringannya vonisnya 20 tahun penjara. Ya, semoga cepat selesai dan ini pembelajaran bagi seluruh wanita di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Udah deh, kalau kira-kira punya anak perempuan, kemudian masih kecil, kemudian jangan pergi ke luar negeri, nitip pada siapapun, nitip pada ayah tirinya atau ayah sambung, nitip pada ayah kandungnya, nitip pada pamannya, pada kakeknya, pada siapapun. Udah jangan deh, udahlah. Udah, dan tugas kita pemerintah yang menyiapkan banyak lapangan kerja agar tidak bekerja ke luar negeri. Ya, sama-sama. Ya, udah, 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 ya,